Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Siap, sehat. Apa kabar juga adik-adik dan kakak-kakak di rumah? Semoga selalu sehat dan bahagia. Itu yang utama. Berjumpa kembali dengan kakak di video pembelajaran kali ini. Kita akan berlatih bersama. Tapi sebelum kita berlatih bersama, mari sebagai wujud bakti kita kepada dua orang tua kita yang sudah membesarkan kita, marilah kita doakan orang tua kita semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Oke, baik, mari kita sebelum kita latihan, saya perlu tanya dulu kepada adik-adik semuanya. Kakak kepengen tahu apa cita-cita dari adik-adik semuanya. Kinan, cita-citanya jadi apa Kinan? Siap, guru. Kalau Adi, cita-citanya jadi apa? Siap, dokter. Kalau Dimas, cita-citanya jadi apa Dimas? Siap, masinis. Jadi dari kalian bertiga, cita-citanya tidak ada yang kepengen jadi petani ini. Siap, tidak. Wah, kenapa? Padahal Dimas ini kan bapaknya petani. Kenapa Dimas nggak mau jadi petani seperti bapaknya? Jadi gini, Kak. Mas, besok nek wis gede, jadi wong sing begia, aja kayak bapak, wong bodoh, sekolah ora rampung, iki mung tenge dadi tani, oleh sepiraha ora, pupuk larang, pas panen oleh sepiraha ora, angger lagi ora kenang ama, mulane kok sekolah sing pinter, ganu dadi wong sing begia, aja jadi petani, jadi guru apa jadi polisi, wis terjamin. Ya Mas ya? Nah, jadi seperti itu, Kak. Alasan saya tidak mau jadi petani. Kakak-kakak dan adik-adik semuanya, menjadi keprihatinan bagi kita, banyak generasi muda yang tidak tertarik untuk menjadi petani. Berdasarkan sensus penduduk, di tahun 2023, dari total 279 juta masyarakat Indonesia, hanya 27 juta sekian yang menjadi petani. Di antara semua itu, mayoritas adalah kalangan tua atau berusia 50 tahun ke atas. Berdasarkan keprihatinan tadi, pramuka harus menjadi garda terdepan untuk mengambil peran. Hari ini, kita akan berlatih dan juga menguji TKK Petani Padi bersama dengan adik-adik pramuka MTS Maarif NU 2 Cilongok. Bagaimana caranya meningkatkan pendapatan dengan bertani padi supaya mendapatkan untung berkali-kali lipat? Maka kita akan mengenalkan teknologi Mina Padi. Dalam pembuatan Mina Padi, ada 7 tahapan dalam pelaksanaan Mina Padi. Yang pertama, itu adalah persiapan benih padi dan persemaian. 2. Persiapan lahan. 3. Sistem tanam Mina Padi. Yang keempat, penebaran benih ikan. 5. Pengelolaan padi dan ikan. Yang keenam, pengaturan irigasi. Yang ketujuh, panen padi dan ikan. Nah, itu adalah langkah-langkahnya pembuatan Mina Padi. Nah, adik-adik dan kakak-kakak sekalian, dalam penerapan teknologi Mina Padi, langkah pertama adalah persiapan benih padi. Untuk mendapatkan hasil panen padi yang melimpah, maka dibutuhkan benih padi berkualitas. Untuk langkah kedua adalah persiapan lahan. Setelah lahan pertanian disiapkan, mulai dari dibajak dan diratakan, untuk menerapkan sistem Mina Padi, kita perlu membuat kolam dalam di area penanaman padi yang kita namakan sebagai caren. Pembuatan caren diawali dengan menggali tanah untuk kolam, dan tanah galiannya digunakan untuk membuat pematang dengan ketebalan 30-50 cm dan ketinggian minimal 30 cm. Semakin kuat, semakin baik. Galian kolam dalam dengan kedalaman 60-100 cm dari hamparan tanah yang nantinya akan ditanami padi dan lebar kurang lebih 100 cm atau menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi petak sawah.
Nantinya, ketinggian air akan menyesuaikan kebutuhan air bagi tanaman padi dan menyesuaikan usia tanaman padi. Selanjutnya adalah bentuk caren dapat bervariasi menyesuaikan kondisi petak sawah dan kebutuhan dari petani mina padi. Luas lahan yang digunakan untuk caren idealnya adalah 10-20% dari luas lahan. Selanjutnya, langkah ketiga adalah sistem penanaman padi. Untuk memaksimalkan penggunaan lahan, efektivitas penyebaran air, sinar matahari, dan mempermudah perawatan, dikenal istilah jajar legowo dalam penanaman mina padi. Sistem jajar legowo adalah pola bertanam berselang-seling antara 2 atau lebih, biasanya 2 atau 4 baris tanaman padi dan 1 baris kosong. Adik-adik dan kakak-kakak, ini adalah gambaran sistem jajar legowo dalam sistem penanaman padi, di mana padi dibuat berjajar 2 baris dengan menyisipkan tanaman di sela-sela sistem jajar legowo. Langkah keempat adalah penebaran benih ikan. Penebaran benih ikan dilakukan 1 minggu hingga 10 hari setelah tanam padi. Hal ini dimaksudkan agar tanaman padi sudah beradaptasi dan perakarannya sudah cukup kuat. Jika kita akan menghasilkan ikan nila siap konsumsi, maka dalam siklus kurang lebih 85-90 hari, benih ikan yang dimasukkan berukuran 9-12. Waktu penebaran benih biasanya dilakukan pada sore hari agar ikan lebih mudah beradaptasi pada kondisi lingkungan dan cuaca yang tidak terlalu panas. Selanjutnya adalah langkah kelima, pemeliharaan padi dan ikan. Pemberian pakan pada ikan biasanya dilakukan pada pagi dan sore hari dengan catatan jam pemberian pakan stabil dan terjadwal agar memaksimalkan penyerapan nutrisi pada ikan. Selanjutnya adalah langkah keenam. Hal terpenting dalam budidaya mina padi adalah manajemen air. Dengan sistem irigasi yang baik dan pengaturan air yang masuk ke dalam petak sawah, dan pengaturan ketinggian air pada lahan pertanian, serta sirkulasi dengan sistem pembuangan yang lancar, maka ikan dan padi akan tumbuh dengan baik. Langkah ketujuh adalah pemanenan ikan dan padi. Ikan sudah siap dipanen saat ikan sudah berukuran 200-300 gram, atau saat 1 kilo ikan sudah berisi 3-5 ekor. Pemanenan ikan dilakukan 10 hari sampai 1 minggu sebelum pemanenan padi. Setelah panen ikan, air dikeringkan untuk persiapan pemanenan padi. Dengan sistem mina padi, maka petani akan mendapatkan keuntungan berlipat dari satu lahan, baik dari ikan maupun padi. Nah, itu tadi bagaimana caranya kita menerapkan teknologi mina padi untuk mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat. Kakak-kakak dan adik-adik semuanya yang kepingin mencoba sistem mina padi dan kepingin tahu seperti apa sih analisis usaha mina padi, kakak-kakak dan adik-adik semuanya bisa download di link berikut ini mengenai analisis usaha mina padi atau scan QR code di samping. Nah, adik-adik semuanya, setelah kita belajar bersama, kakak pengen tahu seberapa besar penyerapan dari penguasaan materi adik-adik semuanya. Kakak tantang adik-adik untuk mengerjakan soal di link di berikut ini. Nanti kasih tahu kakak, adik-adik dapat berapa. Caranya, komen di link YouTube Kuartir Daerah Jawa Tengah di video materi ini. Nah, adik-adik semuanya, karena kita sudah belajar bersama tentang sistem pertanian mina padi dan juga sudah melakukan evaluasi, maka sebagai rewardnya, kalian akan kakak luluskan dalam uji TKK Petani Padi. Kakak dan adik-adik semuanya, semoga materi kali ini bermanfaat dan menggugah kita semuanya untuk mau berkecimpung dalam dunia pertanian. Untuk mendapatkan hasil yang besar, maka sebagai petani muda, kita harus menerapkan teknologi. Semoga dengan keterlibatan kita untuk mau berperan aktif dalam pertanian di Indonesia, Indonesia akan menjadi Indonesia emas di 2045. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.